Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 16 Air Saleh, Ibu Uswatun Hasanah SPD SD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SD 16 Air Saleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif SDN 16 Air Saleh dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada serangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah acara penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Hidayati. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi budaya positif di SD 16 Air Saleh yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad bin SPD. Kepada beliau segala sesuatunya kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nanti yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Sekolah SD Negeri 16 Air Saleh yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 16 yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di SD Negeri 16 Air Saleh ini dalam rangka belajar bersama tentang budaya positif di SD Negeri 16 Air Saleh. Selawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuki ke materi, saya ada beberapa pertanyaan tematik. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Ketika Bapak Ibu menjawab setuju, itu alasan Bapak Ibu guru apa, gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu bilang tidak setuju, alasannya apa, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Mulai hukuman. Ya, silakan. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan Bu nih, pakai mic Bu nih. Ya, tegak Bu nih. Ya. Dengan pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju. Alasannya Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Karena apa? Dengan adanya hukuman, anak itu akan mempunyai efek jerah. Akan tetapi, hukuman yang di sini yang kita ambil, hukuman yang sifatnya itu mendidik, Pak. Contohnya apa itu? Contohnya, anak-anak itu biasanya lalai kan, biasa lalai. Misalnya kita kasih PR, hari ini kita kasih PR. Karena asik bermain sore hari hingga malam kelelahan sehingga dia tertidur lupa tidak mengerjakan PR. Itu kita kasih anak itu hukuman, tapi yang sifatnya mendidik. Dari kelalaian tersebut kita kasihlah misalnya PR itu 2 soal, maka kita hukum anak itu untuk mengerjakan 2 soal itu menjadi 4. Terima kasih Bu Ning. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ning saya. Jadi kalau Bu Ning setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, alasannya karena bisa memberikan efek jerah. Akan tetapi hukuman itu yang bersifat positif, jangan yang bersifat misalnya menyakiti fisik anak seperti itu Bu Ning ya. Jadi kalau anak itu kita beri PR misalnya 2 tidak mengerjakan, maka besok akan kita tambah 4 seperti itu ya Bu Ning ya. Oke, terima kasih Bu Ning. Bapak Ibu, ada jawaban yang lain? Ya, silakan Bapak Sunardi. Ya, terima kasih Pak Madun. Saya yakin ya semuanya tidak setuju hukuman diberikan kepada anak, apalagi hukumannya bersifat kekerasan fisik gitu ya. Tetapi di
diakui atau tidak, semuanya udah merasakan generasi 80-90 kita ini identik dengan hukuman fisik. Maaf Bapak Sunardi, boleh tidak Bapak? Mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang, tetapi walaupun apapun itu, saya juga kalau mengatakan setuju, ada beberapa alasan saya ya setujunya itu, tapi sekali lagi boleh yang tidak berhubungan dengan hubungan hukuman fisik gitu kan ya. Karena apa? Setuju itu gini, aku tuh kok setuju kok tidak setuju toh? Hah? Katanya tadi nggak setuju Pak. Tidak setuju. Oh ya sudah. Tidak setuju saya itu ya mungkin sama dengan kuning tadi ya. Karena hukuman fisik itu ya sekarang dikit-dikit dikit-dikit Jadi tidak setuju, tidak setuju, ya. Karena apa? Terbukti loh. Kalau dalil kita zaman dulu kita ini hukuman fisik, sekarang kekerasan fisik sangat besar sekali. Generasi kita yang mungkin 80, 90 sangat banyak sekali kekerasan fisik. Bisa jadi itu karena memori-memori yang dulu pernah dialami gitu, ya. Jadi sekali lagi saya sangat tidak setuju apabila hukuman itu berupa fisik dan mencederai, apalagi membuat luka dan lain sebagainya. Itu saja Pak Madi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sunardi. Jadi Bapak Sunardi ini sependapat dengan Bu Ning tadi ya. Jadi tidak setuju kalau kita itu memberikan hukuman kepada anak seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ning dan Bapak Sunardi. Untuk berikutnya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Jadi pemberian hukumannya itu hal-hal yang positif. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita suruh untuk membaca di perpustakaan misalnya, atau kita suruh untuk membersihkan halaman sekolah supaya halaman sekolah kita itu menjadi bersih seperti itu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yuk silakan Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pertanyaan tematik yang kedua. Ya, silakan Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Jadi kalau anak-anak kita itu misalnya terlambat sekolah, ya, itu kita suruh membaca itu ke perpustakaan misalnya 10 menit atau berapa menit gitu. Kalau tidak itu kita suruh anak tersebut membersihkan halaman sekolah supaya halaman sekolah kita itu bersih seperti itu. Kira-kira setuju atau tidak? Saya setuju Paul. Ya, silakan menjawab tadi. Ya Mas, saya permisi sekarang. Bapak Ibu. Ya, rakyat. Alam bisa karena biasa, walaupun terpaksa. Ya, karena kayak gini Pak Madun. Kita untuk mendisiplinkan anak kadang-kadang memang perlu seperti itu. Karena apa? Sebenarnya berdisiplinkan anak dari rumah memang sudah ada niat, anak itu memang rajin gitu ya, memang rajin. Terus kalau kita samakan dengan anak-anak yang gak rajin, artinya datang sekolah terlambat kita biarkan, terus apa gitu kan bedanya dengan anak yang rajin gitu kan? Berarti kita tidak ada keseimbangan antara untuk anak yang rajin dengan yang tidak gitu kan? Tidak ada penghargaan untuk yang rajin, tidak ada hukuman untuk yang sebaliknya gitu. Jadi artinya walaupun dia itu terpaksa,
saya yakin lama-lama akan terbiasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sunardi. Kalau Bapak Sunardi, Bapak itu setuju kan? Karena mungkin untuk tahap awal anak itu terpaksa gitu ya. Kalau kita beri hukuman, tapi lama-kelamaan dengan harapan anak itu bisa terbiasa seperti itu. Jadi tadinya sering datang terlambat karena kita hukum untuk membersihkan lingkungan sekolah, itu lama-lama anak akan terbiasa untuk datang tepat waktu. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada yang tidak setuju atau? Iya. Saya Pak. Oke, silakan Bu Ning. Pak Hadi. Kalau Pak Sunardi, kemudian hukuman dengan cara membersihkan lingkungan sekolah itu Pak Haji setuju. Tapi saya tidak setuju. Alasannya Bu? Alasannya ada. Kalau untuk membersihkan lingkungan sekolah itu jangan kita jadikan sebagai hukuman. Sesuai dengan yang akan Pak Madu ambil kan, mari kita membiasakan. Kita jadikan itu sebagai pembiasaan anak. Mari setiap hari sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas, kita biasakan anak-anak kita itu untuk membersihkan lingkungan terlebih dahulu. Yang tidak kerja di kelas, mari kita di luar kelas membersihkannya halaman. Kalau ada sampah-sampah, kita pungut, kita masukkan ke wadah sampah. Kemudian wadah sampah sudah penuh, kita buang. Itu kita jadikan pembiasaan. Jangan dijadikan sebagai hukuman. Kalau sebagai hukuman itu hanya 1-2 orang saja. Tapi kalau sudah pembiasaan, nanti seluruh warga sekolah akan melakukannya dengan senang hati. Oke, terima kasih Bu Ning. Tepuk tangan untuk Bu Ning. Kalau Bu Ning ini agak beda dengan Bapak Sunardi. Kalau Pak Nadi tadi tidak setuju. Tapi kalau Pak Nadi tadi setuju, mohon maaf Bapak ya. Kalau Ibu Ning tidak setuju. Membersihkan lingkungan sekolah itu kalau bisa jangan dijadikan sebuah hukuman seperti itu ya. Tapi kalau bisa jadikan sebuah kebiasaan seperti itu. Jadi nantinya akan timbul dari dalam diri anak itu kemauan untuk membersihkan halaman sekolah itu sendiri tanpa harus kita suruh seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pematik yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi anak-anak itu kita berikan sebuah penghargaan agar anak-anak itu semangat untuk belajar. Misalnya kita kasih ini, kalau anak-anak nanti kalau dapat nilai 100, Bapak kasih buku atau Bapak Ibu guru kasih pena seperti itu. Ya, silakan. Bapak Ibu setuju atau tidak? Oke, Bu Isna, silakan juga Bu Isna. Kalau menurut saya setuju ya, karena kalau dengan pemberian penghargaan itu bisa membuat siswa senang. Selain itu juga bisa meningkatkan belajar siswa. Contoh kecilnya bisa apa ya? Kalau dalam kelas misalnya siswa menjawab suatu pertanyaan, kita berikan hapus saja, itu bisa memberikan semangat kepada siswa. Terima kasih kepada Ibu. Jadi kalau Ibu Tisna setuju dengan kita berikan penghargaan, maka anak itu akan semangat seperti itu ya. Ya, misalnya tidak usah kita kasih buku atau pena. Kalau kata Bu Tisna tadi, yang bisa menjawab pertanyaan kita kasih aplaus, tepuk tangan. Ya, itu bisa meningkatkan minat belajar siswa seperti itu. Oke, nah sekarang coba Bapak Ibu silakan menulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat rahasia atau sangat berharga di dalam sebuah kertas. Ya, tidak usah besar-besar, tidak apa-apa katanya, yang penting cukup. Nah, tentang rahasia Bapak atau sesuatu
yang berharga lah bagi Bapak seperti itu ya. Nanti setelah Bapak Ibu tulis, silakan Bapak Ibu remas kertas tersebut ya, kemudian digenggam sekuat mungkin. Nah ya, nanti Bapak Ibu guru remas-remas, setelah itu genggam sekuat mungkin. Nah nanti berpasangan, misalnya Pak Nadi dengan Bu Ani. Nah nanti Bu Ani mencoba membuka kertas Bapak Sunardi itu sekuat tenaga, dan Bapak Sunardi juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka tangannya, karena yang ditulis tadi itu sesuatu yang sangat rahasia gitu ya. Nah kemudian kalau Ibu Trisna misalnya dengan Ibu Uswatun, Bu Trisna nanti nulis sesuatu yang sangat rahasia atau berharga gitu ya. Nah, Ibu Uswatun berusaha membuka genggaman tangan Bu Trisna, tetapi Bu Trisna juga berusaha untuk menggenggam tangannya sekuat mungkin seperti itu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti gini, Pak Nanti dengan Ibu Ani. Nah, Pak Nanti genggamkan kertas ini sekuat mungkin, Bu Ani membukanya. Nah, Bu Ani membuka genggaman tangan Bapak Sunardi sekuat mungkin gitu ya. Coba, kemudian Ibu Uswatun silakan membuka genggaman tangan Ibu Trisna. Silakan Bu, buka Bu. Iya, silakan. Ya, silakan sekuat tenaga. Ya, dibuka. Silakan Bu. Nah, oke. Silakan. Iya, buka. Dirayu ya. Oh bisa ya. Oh bisa. Oke. Tanpa suatu imbalan ya. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu karena telah mengikuti apa yang telah saya sarankan tadi. Tadi genggaman tangan Bapak Sunardi itu tidak terbuka gitu ya. Ternyata yang terbuka adalah punya Ibu Trisna. Mungkin iya. Mungkin Bu Trisna tadi dirayu sama Bu Jati. Iya, tapi merayunya dengan cara bisik-bisik. Bu Trisna, nanti kalau Ibu buka saya kasih uang 100.000. Mungkin seperti itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi ataupun angan-angan. Ketika murid itu kita suruh, kalau memang dia tidak mau, pasti dia tidak akan melakukan. Sama tadi seperti yang dilakukan oleh Bapak Sunardi. Walaupun Ibu Ani berusaha sekuat tenaga untuk membuka genggaman Bapak Sunardi, ternyata tidak terbuka juga. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, kalau menurut kita, kritikan itu dapat menguatkan karakter seorang anak, itu sebenarnya juga hanya sebuah angan-angan atau ilusi. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lain, misalnya dengan suara halus. Kalau anak kita datang terlambat misalnya, itu tidak harus kita kritik. Kalau semakin kita kritik, itu belum tentu anak itu semakin kuat karakternya. Kadang-kadang malah benci sama kita seperti itu ya. Nah, tapi bisa kita lakukan dengan menggunakan kata-kata yang halus. Misalnya, bagus nak, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi kita melakukan bujukan terhadap anak untuk melakukan hal-hal yang positif, itu juga hanya sebuah ilusi ataupun angan-angan.
sebenarnya yang bisa kontrol diri sendiri itu adalah anak itu sendiri. Ya, jadi kira-kira saya mau melakukan ini itu baik atau tidak, saya melakukan ini itu baik atau buruk seperti itu. Jadi itu hanyalah sebuah angan-angan. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah yang ini, kadang-kadang kita sering memaksa anak-anak kita, ya. Padahal itu hanyalah sebuah ilusi atau angan-angan. Bisa jadi hari ini kita paksa anak itu nurut sama kita, tetapi di lain waktu belum tentu anak itu mau kita paksa seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini ada dua. Yang pertama yaitu stimulus respon dan berikutnya adalah teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kalau kita itu hobi nonton bola, ya, jangan kita paksa orang itu ikut main bola, nonton bola, maaf Bapak Ibu ya. Itu kalau pada teori kontrol. Tetapi kalau stimulus respon, kalau kita nonton bola, kita paksa ya orang lain ikut nonton bola padahal tidak hobi. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Sementara kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi biasanya anak-anak itu kan ada yang mengeluarkan baju gitu ya. Nah itu kita anggap suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, kita lihat dulu, kira-kira ada tujuannya dengan itu melakukan itu. Jangan-jangan keluarkan baju karena celana bagian belakangnya sobek seperti itu, ya. Itu kalau seperti teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau pada stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sama seperti tadi ya. Kalau nanti jadi bersikuku untuk menggenggam kertas, maka siapapun tidak akan bisa membukanya. Karena yang dapat mengontrol dirinya Pak Nadi adalah Bapak Sunardi sendiri. Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau stimulus respon. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan dapat ada pada saat bujukan itu gagal. Itu kalau pada stimulus respon. Jadi kita memaksa seseorang, ya itu biasanya ketika orang itu kita rayu, tapi orang itu tidak mau, gitu ya. Maka akan timbullah sebuah pemaksaan. Itu kalau pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol itu diutamakan kolaborasi atau bekerja sama. Mungkin tadi kalau Bu Trisna itu kerjasama dengan Ibu Gus ya. Bu Trisna tadinya nggak mau membuka genggaman tangan karena tulisannya itu adalah rahasia Bu Trisna gitu ya. Tapi dan adanya kerjasama, dikasih uang 100.000 mungkin saja, bisik-bisik tapi dan kayaknya. Maka Bu Trisna mau membuka tangan Bu Trisna gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri itu bisa membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Rata-rata kalau kita melakukan disiplin,
itu kan berat ya. Padahal tujuannya itu biasanya baik, yaitu untuk membuat diri kita itu dihargai orang lain seperti itu. Kita datang ke sekolah tepat waktu, ya, maka orang lain itu akan menganggap kita, oh bapak itu rajin, seperti itu. Akhirnya kita itu kan terlihat terhormat gitu ya, lebih baik gitu ya. Nah, itu kalau kita lakukan sebenarnya dengan kemauan kita sendiri gitu ya. Tetapi ya, budaya kita, makna kata disiplin itu terlalu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang-kadang kita itu beranggapan ya, orang yang disiplin itu adalah orang yang patuh terhadap orang lain. Misalnya murid itu patuh kepada guru, ya, itu kita anggap disiplin selama ini. Padahal ada tujuan yang lebih mulia, ya. Dengan kita berdisiplin maka kita menghargai diri kita sendiri, ya. Dengan kita disiplin tadi orang lain itu menganggap kita bahwa kita itu orang yang baik seperti itu. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang berasal dari luar, itu namanya motivasi eksternal. Ada juga dari dalam diri kita sendiri, itu namanya motivasi internal. Contohnya, kalau kita di sini rata-rata punya sawah, Bapak Ibu ya. Ketika kita mau membaca, itu kan tidak boleh membakar lahan. Konsekuensinya atau nanti bisa dihukum seperti itu ya. Maka kita tidak akan membakar lahan tersebut. Itu adalah motivasi dari eksternal, karena kita takut hukum tadi itu. Kemudian kalau motivasi internal, saya tidak mau membakar lahan saya supaya rumput-rumput itu nanti bisa menjadi pupuk. Jadi tanaman saya nanti subur seperti itu. Nah, rumput yang tidak kita bakar itu kalau langsung kita baca itu nanti kan bisa membusuk. Nah, itu akan menjadi pupuk sehingga padi-padi kita atau tanaman kita itu akan subur seperti itu. Berikutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu tentang penghargaan, kan? Ya, penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak boleh kita memberikan penghargaan itu dalam jangka yang panjang kalau bisa, karena takutnya anak-anak itu kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Kalau terlalu sering, tapi kalau jarang-jarang boleh seperti itu ya. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan ini. Ya, jadi katakan itu adakah saya mau rajin-rajin berangkat sekolah siapa tahu nanti saya dikasih hadiah sama bapak ibu guru seperti itu ya. Jadi itu kalau penghargaan itu tidak efektif kalau dalam jangka yang panjang. Kemudian berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi kalau kita ngasih penghargaan, anak itu di depan orang banyak, di depan teman-teman ya, yang ditakutkan nanti anak-anak itu iri. Akhirnya apa? Salah satu dari anak tersebut tidak menyukai orang yang diberi penghargaan itu. Nah, dari saya kawan lagi ada bercanda seperti itu ya. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum.
penghargaan, menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Jadi kita biasanya kan kalau dulu ada sistem ranking ya. Nah sekarang tidak boleh lagi. Karena apa? Takutnya nanti yang tidak dapat peringkat 1 itu merasa dihukum. Aduh saya kok nggak bisa ya mendapatkan peringkat 1 gitu. Ya. Berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah itu kalau menurut Bapak Ibu apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Boleh Pak Nadi? Apa bedanya kira-kira? Kalau hukuman tadi kata penting boleh. Hukuman itu identik dengan apa ya? Kekerasan ya. Oke, mana anunya tadi? Kasihkan sama Pak Nadi. Ya, silakan tegak Pak Nadi. Kalau hukuman itu cenderung mengarah ke kekerasan. Ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya tergantung dari kesepakatan. Oke, tepuk tangan dulu Pak Nadi. Jadi kalau menurut Bapak Sukandi, jadi hukuman itu cenderung dengan kekerasan ya. Sementara kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi misalnya kalau anak datang terlambat, ya, misalnya terlambat 5 menit, nah itu nanti istirahatnya, kalau kawan-kawannya sudah istirahat, anak itu tidak boleh istirahat selama 5 menit. Kawan-kawan sudah jajan, anak itu masih mengerjakan tugas, itu mungkin adalah sebuah konsekuensi. Kalau hukuman mungkin anak yang terlambat tadi disuruh lari lapangan 10 kali misalnya gitu ya. Itu kalau menurut Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Nah, ini ada tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Tulis di buku sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju hukuman semua? Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman? Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada murid itu coret-coret kertasnya temannya. Konsekuensi ya. Oke. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi hukuman. Jadi anak itu tidak menggunakan sepatu hitam saat sekolah, misalnya pakai sepatu putih atau merah gitu. Tidak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bukti konsekuensi. Ya. Oke, Pak Nadi? Melok. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Nah, Sekarang kita lihat. Iya. Kalau mencatat 100 kali itu ternyata adalah hukuman. Kemudian lari lapangan basket sebanyak 2 kali juga hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Nah, untuk yang terakhir tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kita lihat ya. Kalau pelajaran PJOK-nya itu teori, mungkin bisa jadi hukuman. Tapi kalau pelajaran PJOK-nya itu tadi praktek, berarti dia adalah konsekuensi. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah ini, mengapa sih kok tidak peraturan kelas saja, sementara di sekolah kita itu sudah punya peraturan kelas? Kok harus keyakinan kelas? Kira-kira apa? Kok tidak peraturan saja yang sudah ada kita pakai, gitu ya? Kok harus keyakinan kelas? Silakan dulu. kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Bukan peraturan. Oke. Kalau keyakinan itu timbul dari dalam diri kita sendiri, itu keyakinan ya, itu timbul karena dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau untuk peraturan itu ya karena paksaan sebenarnya itu memaksa dengan dari dalam diri kita sendiri, keyakinan, kemauan kita sendiri, paksaan dan kemauan. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bu. Jadi kalau menurut ini, kalau peraturan itu identik dengan paksaan, ya. Jadi anak-anak itu nanti tidak nyaman kalau kita paksa, ya. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa. Nah ini ada sebuah pertanyaan, ya, atau peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa sih kalau kita pergi ke kota, ya, itu rata-rata pakai helm, gitu. Kalau di desa sih jarang, ya. Nah, kalau ke kota, biasanya. Mengapa? Ya, kira-kira mengapa Bu? Kok kita kalau ke kota itu pakai helm, ya? Ya, silakan balik, kita balik. Karena kalau kita pergi ke kota, Ya. di sana ada peraturan Pak. Ya. Di setiap jalanan itu ada Pak polisi. Nah, jadi kalau kita harus pakai helm. Kalau nggak dipakai ini helm, nanti kena tilang. Oh, takut ketilang, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bu. Ya. Jadi kalau Bu Adik tadi pakai helm karena takut ketilang, gitu ya. Nah, kalau itu datanya biasanya kan dari luar, gitu ya. Maka ada peraturan, gitu ya. Kemudian kalau dari dalam diri kita itu biasanya, wah, saya pakai helm lah, ya, untuk keselamatan, untuk jaga-jaga. Ya mudah-mudahan tidak, siapa tahu jatuh seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu pengaruhnya sangat luas sekali. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita di sekolah itu budaya positif, maka ketika anak-anak itu sudah terjun ke masyarakat, maka akan terbiasa seperti itu. Misalnya anak-anak kita di sekolah kita ajari untuk sopan santun. Ketika dia di masyarakat, maka anak itu akan santun, gitu ya. Atau anak kita di sekolah kita ajari gotong royong, gitu ya. Nanti akan terbawa ketika dia di masyarakat terbiasa untuk gotong royong seperti itu. Nah ini ada yang mana
merupakan keyakinan kelas atau mengapa? Nah ini ada dua ya, yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Nah yang sebelah kanan itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang sebelah kiri, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Itu yang sebelah kanan. Yang kiri, kami murid yang semangat belajar. Nah kira-kira yang mana peraturan, yang mana keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu? Ya Bu Ani, silakan Bu Ani, tegak Bu Ani. Ya, silakan tegak Bu Ani. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu keyakinan kelas, Pak. Kemudian yang kami guru dan murid yang saling menyayangi itu peraturan. Keyakinan. Oh, berarti yang sebelah kanan yang datang tepat waktu itu keyakinan. Peraturan. Oh, peraturan. Yang kanan peraturan, yang kiri keyakinan. Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi kalau menurut Bu Ani yang sebelah kanan itu adalah peraturan dan yang sebelah kiri adalah keyakinan kelas. Ya betul Bu Ani. Tepuk tangan dulu Bu Ani. Ya, sekarang kita lanjut kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nah, biasanya kita kalau mengatakan orang itu hormat, itu ada sesuatu yang terdengar. Kalau tidak itu ada perilaku yang dilakukan oleh anak. Kalau tidak itu kita melihat anak sedang melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kita lihat terdengar. Misalnya ada anak yang mengucapkan permisi Bu. Nah, maka kita akan menilai bahwa anak itu hormat. Ya. Itu terdengar. Kemudian perilaku. Yang kedua adalah perilaku. Nah, anak itu senyum atau ramah ketika ketemu kita. Misalnya ketemu kita, Assalamualaikum, salam senyum, ya. Itu akan kelihatan hormat kepada kita. Itu berarti kita melihat perilaku anak itu. Berikutnya, yang berikutnya ada kelihatan ya Bapak Ibu, tidak sih saya. Melihat anak berbagi. Jadi anak itu berbagi dengan temannya. Kalau di sekolah misalnya berbagi jajan gitu ya. Nah, itu kalau kita melihat anak sedang berbagi jajan dengan teman-temannya, itu kita lihat anak itu berarti kita bisa menilai anak itu terhormat kepada teman-temannya atau pada kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, peraturan ini kita disuruh untuk merubahnya menjadi keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau kita buat keyakinan kelas, kira-kira seperti apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau kita buat keyakinan kelas seperti apa ya?
Bu Tisna, unik, berarti kira-kira apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau kita buat keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu ya, anak-anak itu ya biasanya kan pinjam buku ke perpustakaan gitu ya. Nah, kebanyakan anak-anak itu ada yang tidak mau mengembalikan ke tempatnya, tapi ada juga anak yang mau mengembalikan ke tempatnya, gitu. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya kalau kita buat keyakinan kelas itu seperti apa? Ya, kuning. Pak Andi. Ya, oke. Bu Andi mana tadi? Mic-nya kasih buat. Peraturannya Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika minta keyakinan kelas, kita sebagai guru memberikan tanggung jawab anak untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam itu ditaruh di tempatnya kembali. Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau dibuat keyakinan kelas adalah tanggung jawab, gitu ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau kita buat keyakinan kelas seperti apa? Selalu menghormati orang lain. Oke, selalu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, Pak Nadi ini atau yang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah sebuah peraturan. Kalau dibuat keyakinan kelas seperti apa? Ya, Bu Tisna mungkin hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Oke, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, sekarang kita lanjut ke Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta atau kasih sayang. Yang ketiga, itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar makhluk manusia. Sekarang kita lihat. Ya, pakai kacamata yang mana nih? Biar tahu lagi. Ya. Kalimat yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, nah ini, atau bertahan hidup. Apa? Iya, kesenangan. Jadi anak ini hobi nyanyi. Nah, dia di kelas nyanyi, dimarahi sama bu guru atau pak gurunya. Jangan nyanyi, nanti ganggu temannya.
Jadi kelasnya sudah tenang, jangan nyanyi ya. Jadi anak tersebut dilarang untuk bernyanyi ketika pembelajaran itu dilaksanakan. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Senang bernyanyi itu dilarang ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan apa? Kesenangan, kasih sayang, atau penguasaan? Anak itu dari rumah sudah pakai jepit rambut baru lagi. Saya pakai jepit rambut siapa tahu nanti sampai sekolah dipuji sampai guru. Ternyata sampai ke sekolah gak dipuji gitu. Akhirnya kecewa itu. Saya sudah pakai jepit rambut baru, kok ibu atau bapak guru diam saja ya. Nah itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa ibu? Kasih sayang. Apa berani? Pakai mic-nya berani. Kebutuhan kasih sayang, Pak. Iya, kebutuhan kasih sayang. Kalimat yang berikutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah kira-kira itu kebutuhan apa? Kebebasan. Nah, yang terakhir, aku sebel. Gambar itu tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Anak itu gambarnya kurang rapi. Ditunjukkan lagi sama teman-temannya. Nah, gambar si Reca jeleknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Pengakuan, kasih sayang, kesenangan, atau kebebasan. Kalau menurut Bapak Ibu, ya gambar anak itu kurang rapi. Sama guru, pak gurunya ditunjukin sama teman-temannya. Nah, gambar si Reca tidak niat, itu kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan akan pengakuan. Jadi jangan sampai anak-anak kita kalau membuat tugasnya itu jelek dipamerkan sama teman-temannya, malu dia, doang gitu ya, gak semangat lagi belajar. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Nah sekarang kita lihat. Ini ada pernyataan. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, ya. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini penghukum sebagai teman atau pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Ini penghukum ya. Iya. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai penghukum, sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, sebagai
sebagai teman ya. Jadi anak itu diganti-ganti. Misalnya anak itu tidak membuat tugas gitu ya. Adalah buat nanti bapak ibu dimarah dulu sama ketua sekolah gitu ya. Itu berarti sebagai teman gitu ya. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai manajer, penghukum, atau merasa bersalah? Manajer. Sebagai manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer. Oh, sebagai pemantau ya. Nah, berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, sebagai teman, atau bukan merasa bersalah? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, itu namanya restitusi ya. Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyamakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang salah itu jangan langsung kita hakimi, Bapak Ibu ya. Nah, pertama apa? Kita stabilkan dulu identitas ya. Setelah stabil, nanti baru kita ambil tindakan. Nah, guru berkata berbuat salah itu hanya manusiawi. Nah, misalnya ada anak yang berbuat salah, jangan langsung kita hakimi. Jadi kita berkata kepada anak tersebut, nah, berbuat salah itu adalah manusiawi. Besok jangan bilang ya. Ya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita tadi menstabilkan identitas, itu sudah benar, kita memvalidasi tindakan yang salah. Guru berkata itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya, ada anak mencuri bekal temannya, seperti itu ya. Anak itu mencuri bekal temannya. Nah, kita berkata seperti ini. Kamu tidak mengambil yang lainnya karena uang atau buku, kita katakan seperti itu kepada anak kita. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan, menyamakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau bisa juga berkata, Pak, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, anak-anak kita itu kan tadi mencuri. Nah, sudah itu kalau kita tanya, kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih? Nanti jawabannya, Pak atau Bu, saya ingin jadi anak yang baik misalnya. Nah, dan baru kita ngomong sama anak itu. Nah, kalau kamu pengen jadi anak baik, tidak boleh mencuri ya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah.
tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid di sekolah. Kemudian buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang sukses di kehidupan, pekerjaan, dan realisasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Nah, kemudian ada kata-kata, Anda tidak dapat mengubah keadaan musim ataupun angin, tapi Anda bisa mengubah diri Anda sendiri. Itulah sesuatu yang bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar seperti itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Anggota SPD yang sudah memaparkan sosialisasinya pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil di siang hari ini. Banyak budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Itu memerlukan kerja keras dari kita sebagai dewan guru. Ayo sama-sama kita berjuang. Kita berikan reward dan punishment kepada siswa-siswa kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini selaku moderator pada acara pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya mengucapkan waktunya yang telah disempatkan untuk siang hari ini. Untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita melakukan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.